Kalau bisa si Agus detik ini cabut kuasa, buang waktu saya ke sana, ngabisin ruang kantor. Bukan emas itu, si Agus itu bukan emas. Si Agus nggak kita perlukan, gue bilang. Ngerepotin, gue bilang kan. Orang nggak ada untungnya juga. Branding kan udah dapat. Bukankah kuasa Agus yang lain gitu, kamu hanya gabung di firma, iya. Udah sama aja si Agus itu, ya. Lepaskan juga itu lama-lama nanti. Bang Agus udah kamu suapin belum? Udah tampol gitu. Tampol di depan si Brian. Jadi Brian Indo itu bukan pengacara, hanya pendukung garis keras. Oh iya, yang sering sama Jaka Senso. Oh iya, tukang marah-marah itu. Pernah itu marah-marahin saya itu di komal mereka. Kenapa si Agus? Nggak bisa. Emang nggak boleh si Agus datang ke rumah duka. Ngapain datang dia? Repot. Bang, lu kapan nyusul Alvin Lim katanya? Tunggu kau duluan katanya. Kalau Agus tahu somasi loh. Tampar langsung dia kalau somasi saya. Tempelan lah dia. Yang macam-macam kau Joni. Kalau bisa si Agus detik ini cabut kuasa. Berkurang kerjaanku. Suruh itu si Agus cabut kuasa. Karena Alvin belum nggak ada lagi. Suruh cabut kuasa. Capek kali aku ngurusin kalian, Mbak. Pembela garis keras Agus itu. Suruh cabut sekarang juga. Kau pikir itu ngerjain kasus itu 1 hari 2 hari. But itu setahun. Harus hadir saya ke pengadilan tiap hari, sekali seminggu. Buang-buang waktu saya ke sana. Ngabisin ruang kantor. Suruh cabut itu sama si Agus. Kalau nggak mau si Agus itu dibercandain lagi. Suruh cabut. Pusing amat saya. Langsung cabut nanti gugatannya diam-diam. Orang palsu udah ini kok. Udah pergi dia ke dunianya sendiri. Paling aku bilang nanti pimpinan satu lagi. Udahlah, tinggalin aja Agus itu, aku bilang. Pusing saya, aku bilang. Gak dapat target penjualan, kita nanti ngurusin si Agus mulu. Kalau mau ninggalin Agus begitu, suruh cabut. Jadi pendukung garis keras Agus itu nggak usah lebay. Bukan emas itu, si Agus itu bukan emas. Pertanyaan dari kemarin, Agus melayang enggak? Kenapa Agus melayang gitu-gitu? Saya jawab, si Agus nggak kita perlukan, gue bilang. Ngerepotin, gue bilang kan. Jadi pendukung keras yang si Agus itu nggak usah sombong. Kalian itu hanya dukung keras di komal-komal. Turun kalian ke pengadilan, sanggup nggak kalian ngonsep gugatan? Sanggup? Nggak sanggup kalian buat gugatan. Paling gugatan kalian nanti hancur tahap isinya. Kayak gugatan donatur menggugat donasi yang dibahas sangat keras, gitu aja nanti kalian. Nggak usah sombong kalian. Pendukung garis keras Agus itu. Jadi masuk kalian aku terus ini dengan si Agus serius berantem nangis gitu. Kentut. Jadi siapa itu yang itu pendukung garis keras Agus itu, nggak usah tersinggung kalau saya bercandaan si Agus. Itu anggap aja itu hiburan saya karena saya dihujat netizen. Jadi si Agus lah buat itunya, apanya? Sasarannya. Yang pendukung garis keras Agus itu nggak usah lebay. Marah-marahin saya di komal, apa kalian? Di antara kantor elit itu banyak pengacara, cuma aku yang mau konsep, yang lain mana mau. Cuma aku yang mau bersedia konsepin gugatan si Agus. Yang lain mana mau. Pengacara ada 10, cuma jurus hotel yang mau bikin. Karena jurus hotel yang mampu di perdatanya. Bercanda ya. Artinya harus ada korban yang saya bercandain. Kalau nggak terima si Agus cabut gugatannya. Cabut kuasanya. Bilang sama Farad Abbas, mau gak dia? Farad Abbas ngonsepin gugatannya. Suruh cabut. Kan kalian pendukung keras si Agus, suruh cabut. Bilang, Agus cabut aja itu katanya. Sudah si Hotang itu nggak jelas itu 2 kaki. Apanya 2 kaki? Tapi kalau saya yang cabut kayak saya tidak profesional. Tapi kalau si Agus mencabut sah-sah aja. Orang nggak ada untungnya juga. Ya ampun. Branding kan udah dapat. Kan udah bisa live di TikTok. Aduh. Ngapain lagi dengan si Agus? Udah dapat. Kalau pengen pun udah tidurnya tenang, nggak mau lagi ngurusin si Agus. Ditinggalin sama aku. Udah kerjain si Agus, kau udah terkenal katanya. Ngomong doang. Yang pusing saya konsep.
ketua begitu dulu sama saya kan. Apaan sih ketua ini kan? Di antara pas kan ada 10, kenapa sih harus juga si Otang gitu kan? Jangan dikasih kerjaan-kerjaan yang aneh-aneh sama saya, nggak ada uangnya. Aneh nggak ada uangnya. Garis keras itu tersinggung lah kalian, nggak peduli saya. Justru ini cara saya biar kalian suruh si Agus cabut gugatan itu. Sanggup nggak kalian bayar? Itu bayar gugatan itu kita 1.200.000. Emang gampang 1.200.000. Kita menggugat itu mendaftar bayar lagi loh 1.200.000. Ibaratnya bayar pengacara kita itu 250 juta. Udah 250 juta kita buang. Saya pendukung keras si Agus itu ya. Kami itu nangani perkara 250 juta. Kami membela si Agus itu. Ceritanya kami udah buang duit 250 juta. Cabut aja sekarang. Cabut sekarang. Atau aku yang cabut nanti. Biar mampus kalian semua. Emosi saya. Guys, si Juda ini pelawak atau pengacara ya. Pengacara sekaligus pelawak. Karena setiap ocehannya itu sungguh sangat menghibur. Jadi sebenarnya ini merupakan lanjutan live dari Juda tadi siang. Dan topiknya itu masih tentang Agus. Sebenarnya awalnya itu sekedar bercanda. Ada tanya jawab antara netizen dan juga si Juda. Tiba-tiba datang pendukung Agus garis keras. Fansnya Agus. Pembela Agus. Nah di situ mereka menegur si Juda. Juda, kenapa Agus kamu jadikan bahan candaan? Si Juda ini tadi ingat dong nama orang yang komentar itu, yang merupakan pendukung dari Agus. Oh kamu ya, yang pernah marahin saya dulu waktu saya join di live kalian. Nah disitulah si Juda mulai gak terima dan akhirnya membalas. Yang pertama, Juda malah kepengen Agus mencabut Juda sebagai kuasa hukumnya. Saya sudah capek ngurusin Agus, kata Juda. Belum lagi nanti di persidangan saya harus bolak-balik setiap minggu ke tempat sidang, ngabisin waktu, ngabisin uang kantor. Agus ini kan gratis, dia nggak bayar. Yang habis tenaga saya, yang habis uang di kantor. Begitu kata Juda. Bahkan si Juda ini mau ngomong sama pimpinan atasannya atau pengganti dari almarhum Bapak Alfilim. Mau ngomong gini katanya, udahlah bos, tinggalin aja si Agus, lupakan si Agus katanya. Terus yang kedua, kata si Juda, Agus itu bukan emas. Lalu apa Jud? Perak atau perunggu? Kalau emas itu kan yang bernilai jual tinggi, yang berharga atau prestis gitu ya. Berarti si Juda menganggap Agus ini bukan lagi sebagai emas, bukan lagi sebagai sesuatu yang berharga, bukan lagi sebagai sesuatu yang bernilai jual tinggi. Agus dianggap sebagai sesuatu yang tidak berarti lagi bagi Juda. Kalau dilihat dari perkataan dia, si Agus itu bukan emas. Kalian tahu nggak? Di kantor LQ ada 10 pengacara yang mampu untuk mengurus surat gugatan Agus itu saya. Seharusnya Agus berterima kasih dong kepada saya. Saya sudah dibully oleh netizen gara-gara Agus. Makanya Agus saya jadikan sebagai bahan candaan saya. Jadi kalian pendukung Agus jangan marah. Agus kan saya cuma candain karena saya dibully oleh netizen Indonesia. Maka Agus saya jadikan sebagai sasaran bercanda. Berikutnya kata si Juda, Agus itu nggak ada untungnya. Sudah nggak menguntungkan. Ini pernyataan langsung dari Juda loh. Secara terang-terangan dia mengatakan Agus itu sudah tidak menguntungkan. Maksudnya di sini sudah tidak menguntungkan bagi perusahaan hukumnya. Seharusnya kalau Agus mau bayar satu pengacara 250 juta. Daripada saya ngurusin Agus, mending saya ngurusin kasus hukum yang mau bayar saya, kata Juda. Sekali bayar kuasa hukum di LQ itu 250 juta. Dan kata si Juda, kita itu buang-buang waktu untuk mengurus Agus. Istilahnya kita buang uang 250 juta rupiah. Lagian kata Juda, brandingnya kita sudah berhasil. Si Agus kita jadikan alat sebagai branding dari kita dan berhasil. Udah bisa live TikTok, banyak yang kenal, banyak yang nonton, kata Juda. Ngapain lagi nanganin si Agus? Yang membuat saya bertanya-tanya, apakah ini merupakan isi hati dari seorang Juda? Karena menurut Juda, kasus hukum dari Agus sangat tidak menguntungkan. Yang seharusnya Juda dibayar 250 juta, tapi tidak dilakukan oleh Agus.
Tapi ada untungnya. Mereka berhasil pansos lewat Agus. Mereka branding. Perusahaan mereka sekarang menjadi terkenal. Yang ngikutin kasus Agus, siapa yang tidak kenal kantor hukum dari almarhum Alvin Lim? Semua sudah tahu. Juda yang dulunya nggak terkenal, kemudian sering live bersama Asam Lambung. Bahkan almarhum sempat bilang ke Juda, "Juda, kamu sekarang sudah terkenal karena Asam Lambung. Maka saya percayakan kepada kamu untuk mengurus si Agus." Lagi-lagi, saya nggak bisa bayangkan kalau Agus dan keluarga menonton live dari Juda. Apa nggak sakit hati mereka? Oh, ternyata Agus punya pendukung garis keras juga ya? Ada. Bahkan semakin bertambah pendukung garis keras dari Agus. Dan mereka sering banget komentar untuk memberikan pembelaan kepada Agus. Dan it's okay gitu ya kalau mereka memberikan pembelaan kepada Agus. Kalau menurut mereka Agus ini benar, nggak apa-apa. Makanya si Juda itu emosi sama mereka. Karena waktu Juda sempat join di live Komal mereka, si Juda dimarah-marahin. Nggak tahu kenapa. Si Juda dimarahin, makanya si Juda emosi dan melampiaskan kepada Agus.